Banyak banget perhiasannya. Wah, ini untuk kita berdua, Biung. Iya sayang, ini untuk kita berdua. Ini bukan saja perhiasan, ada kalung, gelang. Indah banget, Biung. Ini buat sama aku. Wah, kita kaya, Biung. Kita kaya raya sayang. Selamat datang Bunda Dewi. Terima kasih karena telah mengizinkan putriku mengalami peristiwa yang takkan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Lagi pula Bunda Dewi tidak perlu repot-repot turun dan datang ke Keraton Segoro Kidul. Tidak apa Nawangwulan. Aku memang ingin menemuimu. Aku rindu padamu. Kamu harus awasi Nawangsih ya. Karena aku merasa ada hawa jahat mengintainya. Hawa jahat? Ya. Akhir-akhir ini, ibu tirinya menjadi sangat kejam kepadanya, Bunda Dewi. Bukan itu maksudku. Lalu? Iya, aku dapat merasakan gejolak pada darahnya. Kamu harus ingat, dia itu setengah manusia, setengah bidadari. Darah bidadari dapat merasakan ada hawa jahat pada dirinya. Sayangnya Wangsi itu masih kecil. Dia tidak bisa merasakannya, tapi aku bisa merasakannya. Aku masih tidak mengerti, Bunda Dewi. Hawa jahat apa yang kau maksud? Rumahnya maksudku Nawangwulan. Meski darah bidadari mengalir di tubuh Nawangsi, berangsur tenang selama dia ada di puri bidadari. Tapi gejolaknya masih terasa. Aku bisa merasakan gejolak itu. Dan aku yakin itu berasal di rumahnya. Lalu mengapa aku tidak bisa merasakannya? Maaf Nawangwulan. Kamu sekarang bukan bidadari murni lagi. Kamu sekarang setengah bidadari, setengah siluman. Semenjak kamu menjadi penguasa, kemampuan bidadari kamu pun pasti menurun. Aku... Sudah, jangan khawatir Nawangwulan. Bukan berarti kamu tidak bisa melindunginya. Karena kamu sekarang sudah tahu, berarti kamu bisa mencari tahu. Dan aku hanya bisa membantu sampai di sini. Terima kasih Bunda Dewi. Iya, kalau begitu aku pamit dulu. Kasih Gihandau. Pamit Dinda. Kami pamit Dinda. Kami pamit Dinda. Selamat pagi, Biung. Jin, kamu tahu tidak? Ini sudah pagi dan sudah beda hari. Kamu sadar nggak? Maafkan aku, Biung. Maafkan Nawangsi. Dari mana saja kamu? Dari mana saja kamu? Ngomong yang benar! Jawab! Jawab pertanyaan Biung, dari mana saja kamu? Berikan kesempatan aku untuk berbicara, Biung. Berani kamu melawan Biung? Hah? Ayo jawab. Aduh, Biung. Lihat itu. Kenapa dia bawa semangka segala sih? Nawangsi, kamu tahu tidak? Kalau semangka kamu campur dengan baju si Sinta, semua jadi kotor. Ngerti nggak sih kamu? Oh, jadi semangka ini yang buat kamu keluyuran semalaman. Untuk apa, hah? Semangka kayak gini doang dibawa pulang. Oh, jadi kamu suruh aku dan Biung makan semangka ini? Hah? Jawab! Wah, Biung! Lihat, Biung! Emas! Wah, banyak banget perhiasannya. Wah, ini untuk kita berdua, Biung. Iya sayang, ini untuk kita berdua. Ini bukan saja perhiasan, ada kalung, gelang. Indah banget, Biung. Ini buat sama aku. Wah, kita kaya, Biung. Kita kaya raya sayang. Mulai sekarang kamu tidak perlu menari lagi.
Karena kita sudah punya banyak uang dengan menjual perhiasan-perhiasan ini. Banyak banget. Nawangsi. Nawangsi, sekarang katakan sama Biung, dari mana kamu mendapatkan semangka berisi perhiasan ini? Ayo jawab! Dari Bunda Dewi. Bunda Dewi. Bunda Dewi siapa? Bunda Dewi dari langit. Dari Pri Bidadari. Nawangsi sayang, sekarang kamu katakan sama Biung, bagaimana kamu bertemu dengan Bunda Dewi. Dan sampai Bunda Dewi memberikan semangka berisi perhiasan begitu banyak sama kamu. Baik, Biung. Nanti aku akan ceritakan. Ceritakan ya sayang. Apa benar kecurigaan dari Cundomanik bahwa Gendis terpengaruh oleh Ratu Gendeng Permoni? Berarti ini ada kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Bunda Dewi. Rumah itu. Ya, aku harus mencari buktinya. Jadi siapa namamu pria tampan? Hendaru! Aku tidak berbicara denganmu. Apa kamu pikir kamu tampan? Maksudnya orang yang ada di sebelah. Dia adalah guruku. Jakataru! Jakataru. Jawablah dengan jujur. Apa menurutmu aku cantik? Tentu saja. Kamu sangat cantik. Lalu kenapa kamu pergi dari kamarku? Apa keping emasku tidak cukup untuk membuatmu betah di istanaku? Apa kamu tidak tertarik padaku, Jakataru? Maaf, aku sudah punya istri. Jadi begitu. Itu busurku, kembalikan! Kamu seorang pemanah Jakataru? Iya, Berarti busur itu sangat berarti untukmu, bukan? benar. Itu sangat berarti. Tidak! Jangan! Jangan! Jakataru, busur kayu jelek seperti itu harus dihancurkan. Seorang kesatria gagah seperti kamu pantasnya mendapatkan senjata gendewa berlapis emas. Bersumpahlah setia kepadaku, maka gendewa berlapis emas itu akan kuberikan kepadamu. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa aku kembali ke penjara? Sepi sekali. Apa ini mimpi? Jangan-jangan mimpi itu datang lagi. Benar-benar sepi. Aku yakin ini pasti mimpi. Pasti ada petunjuk. Ya, Jakataru. Itu adalah tempat di mana korban selanjutnya tinggal. Anak haramku yang lain. Baik, Gusti Prabu. Sepertinya itu penjara khusus. Ya, kali ini berhati-hatilah. Karena dia sangat kuat. Sudah lama ia terkurung di situ. Gusti Prabu,
Hamba mohon ampun. Karena pusaka yang telah engkau berikan telah hancur. Itu salah hamba. Hamba mohon maaf. Betapa bodohnya kamu, Jaka. Sesungguhnya pusaka yang kuberikan ada di dalam dirimu sendiri. Busur yang kuberikan hanyalah pengenalan kekuatanku padamu. Hanya alat belaka. Ada dalam tubuh hamba? Ya, kamu hanya perlu memusatkan pikiran dan mengusap benda apapun. Meskipun itu bukanlah senjata, maka kekuatan itu akan terpanggil dari dalam dirimu sendiri. Baiklah, Gusti Prabu. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, silahkan jalankan tugasmu. Pudaksari, bawa dia kembali ke penjara. Lalu bagaimana dengan yang satu lagi, Kanjeng Ratu? Bawa juga teman. Sepertinya dia adalah teman berharga bagi Jakataru. Cepat! Jakataru, pikirkanlah dengan baik-baik. Aku akan menunggumu. Kamu akan bahagia bersamaku.